di sini dia harus kerekod ya, harus di-coding ya. Jadi, harusnya memang di-coding. Kita coba yang lain dulu, lokasi sekolah. Nah, di sini lokasi sekolah muncul ya. Tapi kalau di tempat kita etniknya itu ada nggak ya tadi? Oh, ada ya, etniks. Nah, ini kota, desa, sekolah, dan seterusnya. Status sekolah, ada negeri dan swasta gitu ya. Ini muncul semua nih, frekuensi dan persennya berapa. Mother income. Nah, ini muncul. Jadi rata-rata dari si responden gitu kan, rentang penghasilan orang tuanya, bapak ibunya antara 1 juta sampai 4 juta itu 56 dan seterusnya. Begitu pula father, tapi etnik ini ada something kayaknya. Ini etnik ini ada something nih, saya kurang paham nih. Oke, dari etniknya masih ada something ya. Coba kita cek datanya dulu. Datanya begini ya, ini data something nih. Harusnya sih tidak masalah etniknya ya ini. Oh ya, saya paham. Kenapa pertama, kenapa etniknya tadi nggak muncul ya? Di sini coba kalian perhatikan. Ini harusnya spasinya tanpa spasi ini ya. Tuh ya. Nah, begitu. Harusnya begitu. Coba ya sebentar. Saya perbaiki dulu. Saya perbaiki dulu di bagian sini. Nah, gitu. Mudah-mudahan harusnya bisa sih. Kita coba di ini dulu. Ini sudah ya. Kalau ini insya Allah sudah. Sebentar. Bentar. Ini ada something tadi. Oke, kok insya Allah ini sudah nih. Tolong ya. Yang tadi kita ini aja, kita don't save aja. Ini ya. Mudah-mudahan ini bisa, mudah-mudahan. Kita coba ya. Statistik deskriptif. Kita cek bagian etniknya. Kita cek tabel frekuensinya. Muncul tuh ya. Jadi nanti kalian si Excel-nya, kalian kan nggak ada Excel ya? Ada yang nggak ada Excel maksudnya. Ya, tapi nanti kalian bisa cek dari ini, dari Word-nya, dari Excel-nya. Itu ya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan aja semua yang kalian butuhkan. Masukkan sebelah kanan, muncul semua apa yang dicari. Tuh ada statistik deskriptifnya. Mirip dengan SPSS, cuman kalau SPSS kendalanya memang sampai hari ini belum. Kalau JASPI kan rata-rata sudah itu ya. Oke, tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum, selanjutnya
Kita coba cari, di statistiknya kalian mau ngeluarin apa dulu? Kalau kalian mau mengeluarkan mean, median, modus, ya monggo aja gitu. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau dikeluarkan, di mananya biasanya? Biasanya data mana ya? Data yang memang ada mean, median, modusnya. Tapi kalau data-data begini sepertinya jarang muncul. Cukup median saja. Terus kemudian basic plot. Basic kita coba ya. Kita mau pakai Q and Q plot. Nah, jadi munculnya semuanya begini. Untuk grade dan age dan umur. Dia yang bisa dibuatkan grafiknya hanya yang scale saja. Ya, rata-rata sepertinya kalau di sini ya. Kalau interval plot kalian bisa cek. Nah, interval plot begini. Kemudian kalau distribution plot density munculnya begini. Itu ya. Sini bisa muncul semua tuh. Ini interval plotnya ganti. Tuh, sini muncul banyak. Ada etnik, ada sekolah negeri, ada grade, itu begini nih ya. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Atau mau pakai Pareto plot. Pareto plot maksudnya. Pareto plot tuh begini ya. Ini hanya menggambarkan distribusi saja. Atau pakai Likert plot, Likert asumsi level. Nanti ada something. Kalau tidak mau berarti ada something. Nah, sini ya. Tuh. Silakan aja atau kalian bisa mana yang diperlukan dan seterusnya, gitu ya. Kalau kalian mau mengcustomnya di sini dan seterusnya, tapi sesuai kebutuhan aja. Oke, ini kita mengeluarkan statistik deskriptif untuk si data kita dengan JASP. Dengan SPSS juga sama lah ya. Oke, saya pikir mudah-mudahan tidak ada pertanyaan untuk yang deskriptif ini. Kalau tidak ada, kalau ada langsung recall aja ya. Oke, ini sudah cukup untuk deskriptif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian faktor analisis. Faktor analisis biasanya kita coba masuk ke CFA. CFA kalau EVA ini, kalau exploratory factor analysis ini biasanya yang belum ada variabel sebenarnya. Kita coba yang EVA ya. Jadi gini, saya sampaikan, biasanya kalau kita sudah punya, saya balik ke SPSS kita. Kalau kita belum punya yang namanya faktor itu dianggap sebagai satu klaster, satu kelas. Di dalam kelas itu ada banyak student, gitu. Sama, sini ada satu faktor, dalam faktor itu ada beberapa item pertanyaan. Nah, di sini saya kelompokkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan yang sama, SP 1 sampai 5 itu faktor 1, VM 1 sampai 5 faktor 2 dan seterusnya ini sampai faktor 3. Kalau dari sini kita belum punya faktor, misalkan sini SP1, SP2 atau Q1 dan seterusnya, maka sebaiknya kalian menggunakan yang namanya si EVA ini. Si EVA. EVA ini exploratory factor analysis. Untuk mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan mana itu yang dalam satu faktor gitu. Nah, di sini si EVA ini kalau kita masukkan angket pertanyaannya ke dalam satu variabel ini, maka si EVA ini sudah memberikan saran kira-kira dari sekian banyak pertanyaan masuk di kelompok mana saja. Nah, di sini muncul faktor 1 sampai 4. Jadi ada faktor 1 itu terdiri dari PM 1 sampai 4, faktor 2
V2 1 sampai ini gitu kan. Faktor 3 ini 1, 2, 3. Faktor 4 ini 5 dan 4. Jadi dipisah gitu ya. Dipisah gitu. Jadi mereka sudah memisahkan itu berdasarkan faktor. Kalau ternyata kita belum punya faktor ya. Kita lihat eigenvalue-nya gitu. Analisis option-nya, output-nya ini varimax aja. Yang dimunculkan yang display loading-nya yang di atas 0,4. Boleh 0,3 juga silahkan. Kalian mau ganti di sini 0,3 juga boleh gitu. Kalau si Jasmine menyarankan 0,4 ya. Terus kemudian script plot-nya. Script plot-nya muncul tuh. Itu kalau script plot-nya di sini begini bentuknya. Gitu kan. Paralelnya nggak usah. Gitu. Munculnya begini. Kalau mau dibuat begini silahkan. Terus kalian juga lihat KMO-nya. Di sini klik KMO. Nah, gitu ya. KMO-nya muncul di atas. Ini 0,807. Ya, saya sarankan. Ingat, kalau kalian belum punya faktor, maka sebaiknya pakai EVA. Ya. Tapi, ada tapinya. Kan kita di sini, kalau yang kita ini sudah punya faktor nih. Ada 3 faktor. Maka jangan pakai EVA. Pakainya CFA. Gitu kan. CFA kita tinggalin. CFA kita lihat. Nah, sini. Tinggal klik. Gitu. Nah, CFA ini kita tadi kan ada faktor. Ada faktor pertama itu ada 1 sampai 5. Kita masukkan ke sebelah kanan. Klik yang warna hijau. Faktor kedua ini masukkan. Klik kanan lagi. Faktor 3 masukkan lagi. Nah, ini kalau kita tadi sudah punya faktor. Nah, tapi kalau belum punya faktor, ini nggak tahu faktor berapa, soalnya itu masukkan aja semua. Nanti si Eva ini mensuggest kita faktor mana kira-kira, item mana masuk ke faktor mana. Nah, kalau CFA itu karena kita sudah punya 3 faktor, maka ya sudah, kita masukkan semua faktor. Sebelum kita cek di sini, loading faktornya kan masih berantakan ya. Kita cari yang additional output. Jadi outputnya apa yang akan kita keluarkan. Contohnya KMO. Kalau tadi Eva juga ada KMO, kita masukkan KMO. Kemudian average variance extracted. Ini masuk ke validitas. Monothread juga, reliabilitasnya juga kita masukin nih, lengkap banget nih satu paket. R-square-nya, additional fit measure-nya kalau mau, modification indices-nya misalkan. Ya, modifnya. Terus kemudian apalagi nih? Plotnya kita masukkan nih. Plotnya, model plot, show parameter. Nanti model plotnya akan terlihat begini nih. Standar, masukkan. Nah, muncul begini tuh, ya kan? Kalau di Eva tadi nggak muncul. Terus kemudian advance-nya kalian klik all aja. Itu ya. Residual covariance-nya kita klik karena untuk melihat apakah, sorry, saya ulangi lagi, residual covariance ini diperuntukkan untuk mengecek atau meningkatkan yang namanya si ini nih, si CFA dan TLA ini. Jadi kalau fit indices-nya, jadi pertama gini, untuk model CFA itu harus memenuhi yang namanya saya ulangi di sini dulu ya, sebentar. Sebelum saya bahas yang lebih jauh, saya akan tunjukkan ke ini. Oh ini.
Ini yang contoh yang punya saya dan Pak Mujib waktu itu. Jadi kalau CFA itu punya batasan gitu. Batasannya apa? Batasannya kita lihat di sini. Di sini. Ini yang pertama ya. Nanti saya buat summary-nya lah ya untuk tugas lebaran nanti. Tapi kita masuk ke sini aja. Yang pertama, following CFA itu model fit-nya harus ikut apa? Ya CFA, TLA, ini semuanya di sini nih. Dan KMO index gitu ya. Misalkan sini CFA-nya berapa gitu ya. CFA, kemudian TLA, GFI, RMC, standar ME, dan KMO. Kalau KMO itu sudah muncul tadi, tapi kita keluarkan aja nanti. Comparative fit index. Comparative fit index. Sini ya. Oke. Nah, berapa nilainya? Perhatikan di sini. Mana nih? Nah, di sini nih ya. CFA itu harus lebih dari 0,9. CFA TLA juga bisa gitu. Kalau RMC dan antara 0,3 nih. Gitu ya. Kita coba masukkan sini. Jadi CFA ini lebih dari sama dengan 0,90 gitu ya. Biasanya seperti itu. Terus GFA ini lebih dari 0,85. Kemudian RMC itu antara 0,03 sampai 0,08 itu good. Terus kemudian SRMR-nya di sini sama ya. Biasanya juga sama, ini rentang sama nih. Nah, gitu ya. Nah, itu fitnya. Sekarang kita coba di sini. Punya kita. Punya kita di sini comparative fitnya masih 0,8. TLI-nya 0,7, masih jauh banget. Maka model kita itu nggak fit. Soal-soal kita itu nggak tahu, masih acakan gitu. Nah, sebelum kita ngecek di sini, kan kita ulangi lagi. Kalau kalian mau screenshot juga boleh, tulis juga boleh, kalau sudah direkod juga boleh. Ini di bagian sini, di bagian sebelah kiri sini, ini additional output-nya kalian bisa keluarkan semua ini. Bisa klik ini. Residual covariance juga sama tadi ya, saya sampaikan tadi. Ini bisa disampaikan. Nah, sebelum kita menjustice gitu ya, menjustice yang namanya di sini CFTL-nya masih rendah banget, RMC-nya masih 0,01 dan seterusnya gitu ya. Kita lihat di bagian faktor loading. Nah, kita cek di bagian faktor loading. Di bagian faktor loading. Oke, second ordernya no. Nah, di bagian faktor loading, perhatikan di sini. Tadi di EVA, gitu ya. Di EVA ada 3, di sini ada 4, di sini ada 3. Nah, tadi kalau tidak salah di EVA itu yang SP4 dan 5 itu dikeluarkan menjadi satu faktor gitu. Tapi karena kita sudah menjustifikasi bahwa kita punya 3 faktor, dan kemudian si faktor 1 SP4, SP5 itu nilainya negatif, karena cut off kita 0,4 ke atas, gitu kan. Maka karena ini nilainya negatif, maka
kita bisa tadi, kalau tidak salah minggu kemarin kan saya sudah sampaikan, soal SP4 dan 5 ini kita bisa perbaiki dulu struktur kalimatnya, kemudian soal semuanya kita ujikan lagi ke student, kita ambil data ulang gitu. Atau daripada nggak ada apa namanya, manajemen waktu yang baik, bisa soal ini kita buang saja dengan catatan ketika soal ini dibuang, masih ada soal yang mengukur faktor 1 gitu. Saya ulangi lagi, kalau tidak ada kalau ada soal yang dibuang, tapi tidak bisa mengukur faktor 1, habis misalkan. Misalkan 1 sampai 5 ini negatif semua, dibuang itu jadi tidak ada faktor yang diukur gitu. Sebaiknya jangan dibuang semua. Langkah sebaiknya adalah direvisi dan dites ulang. Tapi kalau salah satu atau salah duanya yang bisa dibuang, tapi ada soal yang masih bisa mengukur, ya enggak apa-apa, itu dibuang saja. Seperti 4 dan 5 ini. Kita buang gitu ya, karena negatif gitu. Karena yang lainnya sudah di atas 0,4 semua nih. Buangnya gimana? Buangnya dari faktor 1 kita keluarkan dari grup. Keluarkan. Nah, maka dia merunning ulang. Gitu ya. Merunning ulang. Kita lihat faktor loadingnya. Nah, nih. Sekarang sudah di atas 0,4 semua. Sekarang sudah lebih cantik, lebih good, bisa fit ini sepertinya. Tapi kita nggak tahu apakah gitu ya, apakah si border-border ini bisa kita antisipasi gitu ya. Kita cek di sini. Kalau sudah, kita masuk ke atas. Kita cek di bagian kalau KMO ini udah pasti lah ya 0,828. Ini mirip dengan yang kemarin kalau tidak salah. Oh, nah ini mirip dengan yang kemarin ya. Ini 0,828 gitu ya. Yang kemarin. Ini juga sama nih. 0,828. Jadi kalian bisa klik copy sepertinya ya. Di sini. Nanti kalian bisa perbaiki. Nah, itu tuh sudah muncul. Jadi ini KMO-nya gitu ya. Yang ditulis yang overall ya. Terus kemudian kita cek di bagian CFI, TLI-nya gitu ya. Nah, di sini coba kalian cek CFI dan TLI. Masih 0,8. Artinya masih di luar, masih kurang gitu ya. Model kita belum fit gitu ya, belum bagus gitu. Untuk menaikkan ini, kita modifikasi akan membuat yang namanya covariance indices-nya. Bagaimana cara menaikkannya? Kita lihat di sini. Kalian lihat di bagian bawah. Terus di bagian sini. Di bagian residual covariance. Karena tadi di sini saya klik di bagian residual covariance ini untuk tujuannya untuk menaikkan CFA, TLA dan seterusnya gitu. Gitu ya. Nah, ini. Saya ulangi lagi. Untuk menaikkan CFA, TLA, maka kita modifikasi dengan residual covariance-nya. Jadi antara soal-soal di sini itu kita tarik garis, kita buat garis tangan selanjutnya gitu, bergandengan tangan gitu antara misalkan soal 1 sama soal 2 itu. Caranya adalah lihat di bagian modification indices yang nilainya paling tinggi. Pasti yang paling atas yang paling tinggi kan. Kemudian lihat di sebelah kirinya panah between jika dan jika itu di sini tertulis PM4 dan PM5. Artinya
Yang bisa dikovarianskan itu adalah soal-soal yang masih dalam satu faktor. Saya ulang lagi, yang bisa dikovariankan atau bisa dibuat garis gini, itu hanya yang bisa dalam satu faktor. Bagaimana kalau di luar faktor gitu ya, tapi nilainya gede gitu ya, nggak bisa. Sebagai contoh misal di sini, misalkan saya ambil contoh di sini ada VM4 dan PM5. Di sini ya 11 sebenarnya masih kecil banget ya, cuman anggap saja. Di sini VM4 sama PM5 ternyata misalkan nilainya 11. Ini tidak bisa dikovarianskan karena di luar, faktor, gitu. Sebagai contoh gini, kalian hanya bisa diskusi kelompok dalam satu kelas saja, gitu. Kalian tidak bisa diskusi kelompok antar kelas. Kelas D sama kelas E. Ada kalian berdua, kemudian diskusi kelompok, itu tidak boleh, gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Sama seperti ini, hanya dalam satu faktor. Nah, karena di sini nilainya paling tinggi, maka PM4 dan PM5 ini kita kovarianskan. Di mana letaknya? Kalian masuk ke dalam model option. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Ketika CFETLE-nya kurang, perlu dinaikkan, lihat residual kovariankan, model option-nya diklik, cari PM4 dan PM5. Nah, ini ya. Nah, itu pindahkan ke kanan. Nah, itu. Maka nanti di sini akan berubah semua, tuh akan berubah total. Tuh, nilainya akan berubah. Gitu. Nah, di sini di PM45 ini akan muncul nilai baru nih. Jadi ini bentuk 0,7 nih. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dibuat garis begini, ini ada garisnya ini sebenarnya. Ada garis antara PM4 sama PM5 itu. Cuman di sini garisnya kurang terlihat. Ini font berapa ya? Font 7 coba. Ya, di sini garisnya kurang lihat, tapi ini terjadi karena di sini ada nilai baru. Gitu ya. Kalau dilihat dari gambarnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dari yang namanya CFA dan TLA-nya. CFI dan TLI-nya di sini kalian lihat. Nah, di sini coba lihat, perhatikan. Nilainya tinggi banget tuh. 0,96, 0,95. Bagus gitu. Gitu kan? CFA-nya bagus, TLA-nya bagus, NFA-nya juga bagus gitu ya. Gitu. Itu udah oke nih. Sekarang kita lihat RMC-nya. RMC-nya di sini 0,06 tuh. Bagus banget nih. Nah, kalau sudah bagus, kita coba di sini ya. Maka di sini kita bisa kalian bisa copy dulu di sini. Nah, ini. Di sini. Sini ya, di sini yang diambil cuma ini. Kemudian NFI juga di sini 92 di atas 0,9 semua. Padahal yang punya kita tadi mana? Mana? Ini. Ini nah, ini ya. Nah, ini CFA, TLA itu, GFI sudah muncul semua di sini nih. GFA-nya mana ya? Ada baterainya, bentar lagi habis. GFA-nya itu bisa dilihat dari sini. Sini nih ya. Sini tuh. RMC-nya di atas 0,03, di bawah 0,08 itu. Bagus. Kemudian kalian bisa laporkan ini p-value-nya dan seterusnya. Kemudian yang perlu diambil lagi adalah
KMO-nya tadi sudah, R-square-nya ya boleh. Ini estimate faktor loading-nya, masukkan. Ambil dulu. Nah, ya, ambil dulu ini faktornya. Karena yang mau diambil itu yang ininya saja nih, estimate-nya saja gitu. Ya. Sama kalau ini enggak perlu sebenarnya kode ini. Jadi nanti munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ya. Jadi soalnya apa? Misalkan di sini SP1 ini kodenya, nanti kalian bisa tambahkan lagi di sebelah, buat aja garis apa, kolom baru gitu ya. Misalkan di sini kolomnya atau dibalik gitu ya. Di sini tulis soalnya itu apa, pertanyaannya apa. Dalam bahasa Inggris ya, kalau tujuan kita kan ke jurnal internasional. Begitu. Terus kemudian dari tabel-tabel ini, kalian jangan asal apa namanya, kopas begini saja. Kalau saya ya Kalau saya memang kopas ke sini, tapi untuk, saya buat tabel baru gitu. Nah gitu ya, di sini nih. Terus kemudian nah di sini nih, model fit-nya kalian bisa tulis begini, CFE, TLI, RMC, dan seterusnya gitu. Itu ya, udah muncul semua nih, di sini model ini sudah muncul, faktor loading-nya juga sudah muncul. Terus kemudian, nah di sini kita lihat rasio HTMT-nya. HTMT-nya di mana ya? Kita coba di sini ya. Nah, sini, ini HTMT-nya di sini muncul nih. Ya, kalian tinggal kopas. Di sini, masukkan di sini. Nanti kalian buat seperti yang ada. Ini HTMT nih. Ini tinggal diperbaiki saja. Nanti dibuat mirip seperti ini nih, gitu ya. Atau mau segitiga ke atas, segitiga ke bawah atau segitiga ke atas, itu sesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Terus kemudian reliability nih ya, ini muncul nih. Ini muncul seperti yang ada di sini nih. Ini mana ya? Ini. Consistent reliability dan composite reliability. Kalian tinggal masukkan aja. Nanti tinggal diedit dan disesuaikan dengan gaya jurnalnya. Nanti faktor satunya apa? Kalian tulis saja faktor satunya, misalkan apa kalimatnya gitu ya. Totalnya nggak usah ditulis ini. No need. Nah, gitu. Delete terus. Sudah tinggal nanti diperbaiki. Terus kemudian AV-nya belum ya, AV-nya di mana ya? AV-nya di sini kayaknya. Nah, ini AV-nya di sini. AV-nya di sini, tinggal masukkan aja. Nah, kalau AV-nya itu di bawah 0, kalau sesuai ini biasanya AV itu kita lihat di sini. Harus lebih dari 0,5. Average-nya should be more than 0,5. AV kita berapa? Bagus nih. AV kita 0,5 ke atas semua. Itu. Terus composite reliability. Kalau di sini kan, kalau di tempat kita, di tempat saya, ini ada namanya composite reliability di sini. Composite reliability. Saya nggak tahu di sini kompositnya di mana ya. Sepertinya nggak muncul kalau di sini ya, komposit. Tapi kalian sampaikan, itu aja juga enggak masalah. Terus terakhir, kalian kopas ini. Ini di save image ya. Jangan di copy, kalau di copy nggak muncul. Di save image, misalkan di mana ya? Sini misalkan. Misalkan ini CFA. Nah, ini kalian tinggal masukkan saja. Dah, selesai. Tuh, selesai. Jadi semudah inilah membuat data di di JASPI. Karena yang dibutuhkan ya ini convergent validity, gitu kan. Kemudian discriminant validity juga sudah muncul, CFA model fit-nya muncul, loading faktornya muncul.
kemudian gambarnya juga muncul gitu. Sudah. Kalau ini gambar-gambar ini bukan berasal dari Jaspi, itu di aplikasi lain. Gitu. Jadi saya pikir yang ini nggak perlu saya sampaikan. Udah selesai. Jadi kalau kalian sudah bisa memunculkan data-data ini, merangkumnya dalam sebuah manuskrip, pastilah itu tidak pasti terbit itu. Kalau kalian mau pakai jalur apa namanya jalur skripsi pakai jalur jurnal, mulailah dari sekarang kan masih semester 4, terbit jurnal nanti semester 5, 6, semester 7 kalian lulus. Gitu. Karena jurnal itu harus punya span waktu 1 tahun, paling cepat 6 bulan. Gitu. Kalau kalian punya span waktu mulai dari sekarang, gitu, saya yakin deh kalian bisa publish dengan lebih baik. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tambahkan lagi satu. Misalkan tadi kan kita membahas yang namanya ini ya, sini fit indicesnya, CFI TLA-nya. Setelah kalian kovariankan ini nilainya belum sampai 0,9, lakukan hal yang sama lagi. Hal yang samanya ya dimodif lagi, dikovariankan di sini. Dikovariankan. Kan tadi kita mengkovariankan yang namanya si PM4 sama 5 gitu ya. Maka kovariannya ini berubah. Gitu kan, berubah. Kalau belum muncul, lakukan hal yang sama. Misalkan saya mengkovariankan lagi, kita cek di sini. Ini PM4 sama PM5 nilainya paling tinggi, tapi bukan dalam satu faktor, maka tidak disarankan. Begitu pula ini tidak boleh, yang hanya boleh urutan keempat, VM1 sama VM5. Tapi nilainya 0,7, ya. Itu sangat kecil sih sebenarnya. Sebenarnya di atas 10 itu disarankan, cuman kalau di bawah 10 itu kayaknya masih sangat ya. Tapi begitulah sarannya. Jadi dicoba semuanya sampai kemudian CFI dan TLA-nya itu di atas 0,9 semua. Gitu kan. Kalau ternyata RMC-nya masih belum sampai di antara 0,3 sampai 0,03 sampai 0,08, lakukan hal yang sama itu nanti tinggal dimasukkan lagi. Di sini VM1 sama VM5, ya udah kalian tulis aja di sini. VM1, VM5, VM1, VM5 itu. Tinggal dimasukkan lagi ke kanan gitu. Nanti dia akan meloading lagi. Maka nanti di sini akan muncul angka lagi ya. Kita coba ya. VM1 sama 5 di sini kita coba. Hanya mencoba aja, nanti kita buang lagi. Nah nih, sekarang di sini terlihat jelas banget tuh. Gambarnya di sini ada kovarian nih. Jadi VM1, VM5 itu ada garis antara VM1 sama VM5. Ini muncul nih. Nah, ini namanya covariance. Jadi ini sudah dimodifikasi untuk meningkatkan TLA, RMC dan seterusnya. Meningkatkan dan menurunkan CFE supaya nilainya antara 0,03 sampai 0,08. Ternyata kalau misalkan tadi kan tadi nggak dibutuhkan ya, maka nanti ini hilang. Nah, itu hilang. Nah, gitu. Itu tandanya gitu. Yang di sini sebenarnya ada nih. Cuman tandanya kecil banget nih. Ini ada tanda panah ini panah sini nih, gitu. Kalau kalian mau besarkan, kecilkan juga sama nih. Nah, gitu. Tuh ya. Kalian mau besarkan dulu baru di copy juga boleh gitu ya, tuh. Ini worth it banget kalau kalian bisa masuk ke jurnal matematika. Kayaknya belum ada UIN. Ya, sepertinya sih belum ada.
mahasiswa di UIN yang jalur skripsinya pakai jurnal Scopus itu belum ada. Jadi saya menantang kalian untuk bisa terbit di Scopus kalau mau pakai jalur jurnal. Ya, nah ini salah satu cara untuk kalian bisa lulus tepat waktu daripada kalian harus penelitian. Ya. Oke, dari saya begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikritisi dan seterusnya, monggo. Saya stop sharing dulu. Oke. Saya tak ngecas dulu sebentar.